Maaf telah mengganggu kalian, tapi Nadine, apakah kamu benar-benar yakin melihat mereka berciuman? Hah? Andy muncul entah dari mana, bertanya dengan nada serius. Aku melihat mereka di dapur. Mereka terlihat seperti sedang berciuman saat itu. Dev, dia melihatku, dan dia menutup matanya seperti benar-benar menikmatinya. Apakah kamu yakin melihat mereka bermain lidah? Ih, kenapa dia harus melihat detailnya? Menjijikkan. Naura angkat bicara. Lihat, itu adalah kesalahan terbesar yang sering kalian lakukan. Andy meraih kursi putar dan duduk di depan mereka berdua. Apa maksudmu? Tanya Nadine. Biarkan aku jujur ya. Sebagai laki-laki, aku suka bila melihat gadis yang kucintai cemburu ataupun marah. Wajah mereka akan menjadi imut. Lalu apa hubungannya dengan kami? Naura menyela dia. Hai, no. Maksudku kami, kaum laki-laki, kadang-kadang tidak melakukan hal-hal seperti yang kalian lihat atau kalian bayangkan. Itu hanyalah tipuan untuk membuat kalian marah atau cemburu. Jadi kami bisa memastikan perasaan kalian pada kami. Ya, kami juga sering melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Itu sebabnya kamu harus benar-benar memperhatikan apakah dia benar-benar menciumnya atau tidak. Kenapa tidak langsung bilang saja kalau suka? Kan lebih mudah kan? Seperti yang kukatakan, kami juga melakukan hal-hal bodoh. Dan biasanya itu akan berakhir sangat buruk. Tentu saja, pada saat kami ingin menjelaskannya, itu sudah terlambat. Nadine sedikit mengernyit. Apa yang dikatakan oleh Andy masuk akal. Bagaimana jika hari itu mereka benar-benar tidak berciuman? Dia hanya melihatnya dari belakang. Dia hanya melihat wajah V saat itu. Dan dia juga merasa bersalah ketika Dev mencoba mengatakan sesuatu hari itu, namun dia menolak untuk mendengarkannya. Dia meninggalkannya setelah itu dan tidak pernah berbicara dengannya lagi. Tapi bagaimana dengan maksudnya dengan menyakitinya berkali-kali? Naura terdiam sejenak. Dia tiba-tiba teringat ketika Harry dia mendapati kainan dan wanita itu tengah bermesraan. Tapi saat itu, kainan benar-benar setengah telanjang dan gadis itu juga bertelanjang dada. Hanya sedikit kilas balik dari ingatan lamanya yang membuat hatinya mulai berdarah lagi. Air mata mulai terbentuk di pelupuk matanya. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi agak merah. Dia tidak bisa mengontrol perasaannya lagi. Oh, maaf. Dia segera berlari ke wastafel dan membasuh wajahnya. Nadine dan Andy berbalik untuk melihatnya. Now, kamu baik-baik saja kan? Nadine bertanya. Dia mengangguk. Maaf, aku agak emosional. Apa kamu yakin kamu baik-baik saja? Oh, aku ingat. Pernah ketika mantannya datang ke rumah kami, aku melihatnya di dekat kolam di belakang rumah kami. Dan seperti biasa, dia menunjukkan wajah ketakutannya dan terlihat tabah tanpa ekspresi. Tunggu, kamu menggertak mantanmu, Now? Andy terkejut. Jangan kaget, dia memang selalu mengancamnya dan menggertaknya sejak dia masih remaja. Kata Nadine membuat Andy terkesiap. Aku tidak menggertaknya. Aku hanya ingin membuatnya tetap di sisiku. Pria itu menggelengkan kepalanya seperti tidak percaya. Astaga, Naura. Tidak heran jika dia meninggalkanmu.
Naura melempar bantal ke arahnya. Dia memberinya tatapan maut. Sebenarnya waktu itu Vi mengatakan padaku bahwa dia menyukai seseorang sepertimu. Yang lembut, feminim, dan selalu memakai gaun yang bagus. Kamu adalah idola banyak pria di lingkungan kita. Nadine mengerutkan kening. Jadi kamu membenciku karena aku disukai banyak pria, begitu? Naura tertawa. Tentu tidak. Kau adalah adikku. Bagaimana aku bisa membencimu? Jadi ceritanya saat itu aku mulai berdandan sepertimu. Ketika aku ingin bertemu dengannya pastinya. Dan kurasa aku melihat Dev waktu itu di Taman Labirin. Kurasa dia mungkin mengenaliku, tapi aku tidak berbicara banyak dengannya. Aku pergi ke mantanku dan membawanya ke tengah taman. Kami berkencan di sana. Mungkin dia mengira aku adalah kamu, dan dia terlihat sangat bahagia. Jadi ya, aku hanya diam saja tentang identitas asliku. Aku mengamati tatapannya, wajahnya, dan segalanya. Saat itulah aku tahu kalau mantanku juga punya perasaan padamu. Mata Nadine terbuka lebih lebar. Dia sangat terkejut. Kenapa semua pria menyukainya? Menurutnya dia bukanlah seseorang yang istimewa, tetapi mengapa semua orang akan jatuh cinta padanya? Jadi aku terus berpakaian sepertimu dan berkencan dengan mantanku. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku bertemu Dev, dia seperti membuat ekspresi kecewa di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Karena aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Dan setiap kali aku melihatnya, selalu ada Vi di dekatnya yang menghiburnya. Kupikir mereka benar-benar berkencan, jadi aku ya tidak mempedulikannya. Dia berhenti sejenak. Dan saat aku membuka penyamaranku, mantanku tiba-tiba memergokiku, sedang menyamar seperti dirimu. Kami bertengkar hebat di sana. Dia tertawa kecil dan melanjutkan lagi. Dan bisa ditebak, aku memukulinya setelah itu. Kata-katanya membuat Andy menggelengkan kepala. Maafkan aku, Nat. Akulah yang membuat kekacauan ini. Dia memeluk adiknya. Nadine kehilangan kata-katanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ya, baginya itu bukan salah kakaknya. Dia hanya mencoba membujuk Kainan untuk jatuh cinta padanya. Namun siapa sangka jika aksinya itu akan membuat banyak orang patah hati dan terjadi kesalahpahaman selama bertahun-tahun. Dari apa yang bisa aku simpulkan? Lebih baik kalian harus berhati-hati dengan gadis bernama Vi ini. Andy memberitahu mereka tentang apa yang dia pikirkan. Sudah terlambat, Bung. Dia mengaku diperkosa oleh suami adikku. Naura menyeka sudut matanya. Nadine masih diam. Dia tenggelam di dalam pikirannya sendiri. Suami Nadine? Siapa memangnya? Davi Rahardian, kata Naura. Davi Rahardian, taipan muda dari Bandung. Nadine dan Naura mengangguk. Wow, kalian penuh dengan kejutan ya. Andy tersenyum. Hah? Keduanya memiringkan kepala mereka sedikit. Jadi, siapa mantanmu sebenarnya, Naura? Pikir kamu belum pernah memberitahuku, kan? Dia mengacu pada Naura. Nadine mengerutkan alisnya. Tanpa penundaan, dia menyebut namanya. Kainan. Nadine. Mata Andy terbuka semakin lebar. Dia menatap Naura dengan wajah terkejut. Kainan agen bankmu itu? Dia menundukkan kepalanya dan mengangguk tidak berdaya.
Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku bisa memukulnya untukmu. Dia menghentikan kata-katanya. Tapi tunggu. Aku memberitahunya sesuatu kan? Apa dia mencoba membujuk mantan istrinya kembali? Dia bergumam sendiri. Bukankah kamu akan mengambil sampel darah adikku? Naura mencoba mengalihkan perhatiannya. Oh iya, tunggu sebentar. Dia berjalan keluar dan meminta jarum suntik kepada asisten lab. Kurasa lebih baik kau selesaikan masalah ini dengan suamimu. Dia salah paham. Dia mengira diriku adalah kamu saat itu. Oke, aku akan bicara dengannya nanti. Sekarang aku mengerti apa maksud menyakiti berkali-kali. Aku benar-benar minta maaf padamu. Ini bukan salahmu. Nadine menggelengkan kepalanya, menatap kakaknya dengan tatapan lembut. Oke, bisakah kita mulai sekarang? Andy masuk ke dalam ruangan lagi dengan nampan aluminium berisi peralatan suntik. Dia mengangguk dan menarik lengan bajunya ke siku. Aku akan mengambil beberapa tahun dari rentang hidupmu. Tapi aku berjanji, aku akan mengembalikannya. Katanya pada Nadine sebelum memulai mengambil darahnya. Nadine mengangguk pelan. Dia mengerutkan bibir menahan rasa sakit. Mengekstraksi darahnya akan membuatnya kesakitan. Tapi ini adalah satu-satunya cara yang dia miliki saat ini. Dia akan melakukan apa saja untuk bisa bersama suaminya lebih lama. Setelah diambil darahnya, sampel darahnya kemudian dimasukkan ke dalam sebuah berangkas besi yang terletak di bawah tanah gedung JP Parma yang telah dirancang keamanannya oleh Ben. Malam ini Nadine ingin tidur di rumahnya sendiri. Dia telah meninggalkan rumahnya selama berbulan-bulan. Dia benar-benar merindukannya. Naura mengantarnya ke rumahnya sebelum dia kembali ke mansion bersama Andy. Menyalakan saklar, dia tersenyum bahagia. Dia meletakkan tasnya dan pergi ke pintu geser. Menekan sebuah tombol, galerinya mulai bergerak naik dari bawah tanah ke halaman di depan rumahnya. Dia membuka pintu kaca dan menyalakan lampu. Membuka kain putih yang menutupi kanvas, dia mulai memilah-milah kuas dan warna cat. Dia ingin menggambar sesuatu dengan tema harapan. Dia bahkan tidak mengganti bajunya. Dia begitu asyik sampai ketika Ben mengetuk jendela kacanya. Hei Tuan Putri, keluarlah dan makan malam denganku. Dia melambaikan tangannya dari jendela kaca. Nadine meletakkan kuasnya dan pergi ke rumah utama bersamanya. Seperti biasa, keduanya saling membantu menyajikan makan malam di dapur. Jadi, apakah kamu sudah mendapatkan sesuatu? Nadine bertanya tentang tugas yang dia berikan padanya. Sudah, Tuan Putri, tapi masih dalam proses. Kamu akan segera mendapatkan hasilnya segera. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan? Dia tersenyum.